insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Rabbana shrah lana sadrana wa yassir lana umurana umural muslimin wa hlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Bisanadina al-muttasil ila imami Abi Dawud rahimahullah ta'ala qaddasallahu sirrahu wa adana nafa'a bi ulumihi wa barakatihi wa nafahatihi wa madadihi wa karamatihi fid darin amin. Babu ma yu'maru bihi minal qasdi fis shalah. Apakah sesuatu yang diperintahkan dengannya dari qasad? Qasad artinya sederhana di dalam salat. Hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi hadatsana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Laits an ibn Ajlan an Sa'idil Makburi an Abi Salamah an Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqlahu minal amali ma tutiku fa inna Allah la yamallu hatta tamallu wa inna ahabbal amali ilallahi adwamuhu wa in qalla wa kana iza amila amalan athbatahu. Firman Allah yang berbunyi, wa 'alallahi qasdus sa'ir wa 'alallahi qasdus sabil. Terhadap Allah itu qasdu, menuju jalan. Kemudian dipinjam kalimat tawassut fil umur, fil qaul wal fi'il, wa tawassut baina tarafai ifrat wa tafrid. Dipinjam kata-kata sederhana di dalam umur perkara-perkara, apakah itu dalam berkata, dalam berbuat, dan tawassut antara dua sisi berlebihan dan sisi ceroboh. Jangan sampai ifrat berlebihan, jangan sampai juga tafrid ceroboh. Itu disebut dengan qasdu. Jadi kalau dalam berbelanja namanya sederhana, dalam hidup namanya sederhana. Bahasa yang paling mudahnya adalah sedang-sedang saja. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iklafu minal amal." Paksakan dirimu dari amal, ma tutikun, sesuatu yang kamu mampu. Pahami bahasa hadis ini. Nabi sabdakan, paksakan dirimu sesuatu yang kamu mampu. Artinya amal itu dasarnya dipaksakan. Kalau tidak bisa dilakukan, belum tentu nggak mampu. Jadi nggak ada bahasa menyerah sebelum berperang. Yang namanya amal itu bukanlah seperti kita mengikuti hawa nafsu. Kalau mengikuti hawa nafsu nggak perlu dipaksakan. Nggak ada bahasa dipaksakan untuk untuk makan, untuk berbahagia, untuk berpoya-poya. Itu nggak perlu dipaksa-paksain. Dia akan mengalir seperti air mengalir dari hulu ke hilir. Nah, santai saja. Tapi yang namanya amal itu perlu pemaksaan diri.
bukan berarti sesuatu yang kita paksakan diri itu adalah perkara yang kita tidak mampu. Kalaulah bahasa pemaksaan itu kepada perkara yang tidak mampu, kalau kita paksa-paksain berarti kita nggak mampu. Sehingga ada bahasa orang lain, nggak usah dipaksa-paksain, berarti kamu nggak mampu, sudah. Itu bahasa yang tidak tepat. Dia bahasa hadisnya, paksakan diri kalian dari amal sesuatu yang kalian mampu. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak bosan sehingga kalian bosan. Wa inna ahabbal amali ilallah, sesungguhnya yang paling disukai amal kepada Allah adalah adwamuhu wa inqalla, yang kekalnya amal, yang istiqomahnya amal walaupun itu sedikit. Wa kana idza amila amalan asbatahu, diri Nabi sendiri ada ya, Nabi SAW apabila melakukan akan satu amal, beliau akan menetapkan akannya. Nah, ini juga ada hadis kedua kenapa sampai Nabi melakukan ba'diyah asar. Hadis وبه قال حدثنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أمي قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن سيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ قال لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. قال فإني أنام وأصلي وأصوم فأفطر وأنكح النساء فاتق الله يا عثمان فإن الله لأهلك عليك حقا وإن لضيفك عليك حقا وإن لنفسك عليك حقا فصم وأفطر وصلي ونم. Nah, ini salah satu definisi amal yang kita tidak mampu. Ini salah satu bentuk amal-amal yang tidak boleh dipaksakan, yang sudah keluar daripada batasan wajar. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asa, telah mengirim utusan ya Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Utsman bin Maz'un. Kata Nabi kepada salah satu sahabat, tolong kamu datang ke rumah Utsman bin Maz'un, suruh dia ke sini. Itu mana ba'asa. Faja'ahu, akhirnya singkat cerita datang ya Sayyidina Utsman bin Maz'un, akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, disuruh masuk, mungkin dihidangkan apa bagaimana, itu enggak disebutkan dalam hadis. Berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Utsman, ini saudara sesusu Nabi, araghibta an sunnati, apakah engkau benci dari sunnahku? Apakah engkau benci dari sunnahku? Qala, berkata Sayyidina Utsman bin Maz'un, la, tidak wahai Rasul. Wallahi ya Rasulullah, walakin sunnatak atlubu, bahkan sunnahmu yang aku cari. Sunnataka itu adalah maf'ul bih yang didahulukan dari atlubu. Ini menunjukkan kepada taksis, sama dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan tetapi hanya sunnahmu yang aku cari wahai Nabi. Benci bagaimana pula, hanya sunnahmu lah yang aku cari. Oke, kalau betul sunnahku yang kau cari, fa inni anamu wa usalli, maka sesungguhnya aku tidur dan aku sholat. Wa asumu wa uftiru, aku berpuasa dan aku berbuka. Wa ankihun nisa, aku menikahi wanita-wanita. Fattaqillah ya Utsman, takutlah kamu kepada Allah wahai Utsman. Fa inna li ahlika 'alaika haqqan, maka sesungguhnya bagi istrimu terhadapmu ada haknya. Wa inna li daifika 'alaika haqqan,
sesungguhnya bagi tamumu terhadapmu ada hak. Wa inna li nafsika 'alaika haqqan, sesungguhnya bagi dirimu terhadapmu adalah hak. Fahsum wa aftir, berpuasalah kamu dan berbukalah kamu. Wasalli wa nam, dan salatlah kamu dan tidurlah kamu. Kenapa, apa asal muasal, sebab musabab hadis ini disampaikan oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Utsman bin Maz'un. Ini ya. Dia sedang malam dan salat. Maka menghiraukan istrinya. Yang baru dah menikah itu. Jadi ada 3 orang sahabat datang ke rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu taala anha. Mereka bertanya tentang amal Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yataqallunaha. Mereka menganggap sedikit amal mereka daripada Rasulullah. Rasulullah saja segitu amalnya, apalagi kita ini bukan Rasul, harus banyak amal pada Nabi. Maka di antara mereka ada bersumpah untuk solat sepanjang malam, enggak tidur-tidur. Di antara mereka ada bersumpah untuk puasa setiap hari, enggak akan berbuka-buka. Di antara mereka ada bersumpah tak kawin-kawin. Nah, maka dipanggillah oleh Nabi. Ini bahaya nih umat saya kayak gini. Ini talujos namanya. Nah, dipanggil oleh Nabi, diredakan dia. Maka yang dipanggil ada Sayyidina Utsman bin Maz'un, karena mungkin beliau adalah kepala gengnya, geng amal banyak gitu. Bisa saja yang dipanggil Sayyidina Utsman, tapi maksudnya adalah ketiga kawannya. Nabi nasihati di sini, ana atqakum, aku yang paling takwa di antara kalian. Aku saja sholat dan juga tidur, sholat sepanjang malam. Aku saja kadang puasa, kadang berbuka, enggak puasa setiap hari. Aku saja kawin, kamu bersumpah tak mau berkawin. Akhirnya ketika hadis ini diriwayatkan, didengar oleh sahabat yang lain. Apa kata sahabat? Lau azinallahu, lau azinan Nabi sallallahu alaihi wasallam li Utsman bin Maz'un at-tabattul lahtasayna. Kalau sekiranya waktu itu Nabi izinkan kepada Sayyidina Utsman bin Affan hidup membujang tak kawin, maka sungguh kami sudah berkebiri semuanya. Jadi sahabat sudah buang bijinya semuanya, tidak ada lagi pikir kawin, semuanya mujahadah untuk agama Allah. Nah, ini yang enggak boleh. Ini yang namanya berlebihan. Ini jaga solat ba'diyah itu mesti kita perhatikan. Solat ba'diyah yang enggak ba'diyah kita rotan, berlebihan. Itu bukan berlebihan itu. Masa badan gemuk besar lalu ba'diyah duduk begitu, enggak sakit, enggak tua. Ia kan sunnah. Itu bukan berlebihan. Berlebihan kayak gini yang berlebihan. Maka kalau kita kumpulkan amalan umat akhir zaman ini, belum ada yang sampai tahap berlebihan. Mungkin ada 1-2 yang berlebihan. Nah, mandi-mandi kagak mau, intikaf aja sendiri kagak mau mandi-mandi, kagak mau bekerja-kerja. Nah, itu mungkin berlebihan dalam satu sisi. Tapi kalau kita ikuti amalan kesehariannya, nggak ada yang berlebihan. Masih merokok kok. Orang kayak gitu masih merokok, berlebihan apaan nih? Nah, zikir subuhnya masih mengantuk, salam kiri salam kanan masih begini, nggak ada berlebihannya. Cuman ada semangat melewati batas, ada dalam satu sisi saja. Nah, dalam satu sisi saja menjual kendaraan istri, nah itu berlebihan dalam satu sisi. Kalau kita ikuti dia, kemana dia pergi, mau khurud misalnya, ikuti dia sana. Taklim, yakinlah taklim. Saya rasa bertemu dagu dan dadanya waktu taklim. Tuangnya nggak keluar air liur. Itu belum berlebihan.
Jadi belum ada amalan umat ini yang sampai pada tahap berlebihan. Jadi nggak ada bahasa. Jadi jangan kamu keluarkan bahasa hari ini, tidak usah berlebihan dalam agama, biasa-biasa saja beragama itu. Kemana digunakan bahasa itu hari ini? Kayak bercadar. Tuh terlalu berlebihan dalam agama, tutup mulut segala. Nah tuh terlalu berlebihan dalam agama, nggak mau salaman sama cewek. Tuh terlalu berlebihan dengan agama, tidak mau utang uang di bank. Tuh terlalu berlebihan dalam agama, nggak mau berorgan tunggal waktu kawin. Itu dikenakan bahasa berlebihan. Itu berlebihan, memang ada hadisnya, jangan berlebihan. Tapi penafsiran Anda itu salah. Dia penafsirannya pada hadis nomor 2 ini. Yang berlebihan itu adalah yang nggak mau tidur malam, mau tahajud setiap malam, paginya mau puasa setiap hari, kemudian nggak mau kawin-kawin. Nah itu yang berlebihan. Ada yang kayak gitu hari ini? Nggak ada. Hadis. وبه لقد حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن القمة قال سألت عائشة كيف كان عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل كان يخص شيئا من الأيام قالت لا كان كل عمله ديمة وأيكم يستطيع ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع. Nah, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah, kata Imam Al-Qamah, salah satu murid daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau juga bertanya kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kaifa kana, bagaimana adalah amal Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam? Hal kana yakhuffu say'an, adakah ya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengkhususkan ya Nabi akan sesuatu dari hari-hari? Ada nggak hari-hari istimewa Nabi dalam amal? Itu pertanyaannya. Adakah hari-hari tertentu yang Nabi isi dengan amal-amal berbeda, amal-amal istimewa? Kata Sayyidah Aisyah, tidak. Nggak ada hari-hari istimewa bagi Nabi. Kullu amalihi damiman, karena kullu amalihi adalah setiap amal Nabi itu adalah dima. Nah, istiqomah, selalu berkekalan, dima. Wa ayyukum yastati'u ma kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'? Siapa di antara kalian yang mampu sesuatu yang adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mampu? Siapa di antara kalian yang mampu akan sesuatu yang adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mampu? Artinya nih istifham ingkari, nggak usah kamu tanya amalan Nabi secara detail, nggak akan ada di antara kalian yang mampu melakukannya. Berarti ada amalan-amalan tertentu yang luar batas yang tidak boleh diikuti oleh umat. Di antaranya puasa wisol, di antaranya sholat tahajud sampai kaki Nabi retak, itu nggak boleh dilakukan oleh umat. Umat adalah al-qasah. Nah, kesederhanaan dalam amal. Rawatib 12 rakaat. Nah, yang muakkad 10 rakaat. Yang mau jaga 12 tambah 2 lagi dapat rumah di surga. Sudah. Kemudian witir yang seperti yang kita lakukan kemarin, tahajud Nabi kalau enggak 11, 13. Tapi kalau ada amalan salah bagian ulama tabi'in seperti Imam Ahmad bin Hanbal 300 rakaat, itu bab beda lagi, itu bab khusus. Nah, kemudian mengkhatamkan Al-Quran, kata Nabi, tidak paham seseorang kalau khatamkan Al-Quran kurang dari masa, kurang pada masa 3 hari. Uji ingatnya betul-betul, apa lihat jadi saya atau orang masa 3 hari. Lalu bagaimana ada Imam Syafi'i mengkhatamkan Al-Quran sekali dalam sehari? Itu istimewa, orang-orang istimewa. Nah, istirahat di kubur, bagaimana Sayyidina Sabit Al-Bunani
Itu orang-orang khusus, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita yang standar-standar saja. Nah, rawatibnya ya 10 atau 12. Nah, tahajudnya gak usah banyak, 6 pun dah cukup, atau 10 tu dah banyak kali itu. Tarawihnya 20 rakaat saja, gak usah 36 rakaat seperti masyarakat Madinah. Nah, khatam Qurannya ya sekali 3 hari, enggak perlu pula sekali dalam sehari. Cepat pula jadi Imam Syafi'inya. Jadi yang sederhana-sederhana saja. Babu tafri'i abwabi syahri Ramadan. Bab tafri'. Tafri' itu artinya mencabangkan, artinya berbagai macam bab. Bab berbagai macam bab. Nah, sudah satu bab isinya berbagai macam bab tentang bulan Ramadan. Satu, babun fi qiyami syahri Ramadan. Bab tentang menegakkan bulan Ramadan. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Hasan bin Ali wa Muhammad bin Mutawakkil qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar qala Al-Hasan fi hadisihi wa Malik bin Anas an Zuhri an Nabi Salamah an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuraghibu fi qiyami Ramadana min ghairi an ya'muruhum bi azimatin summa yaqul man qama Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi fatuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal amru ala dhalik summa kana al amru ala dhalik fi khilafati Abi Bakrin radhiyallahu anhu wa sadaran min khilafati Umar radhiyallahu anhu. Masya Allah. Ini kalau mencari hadis tentang salat tarawih, jadi tidak akan pernah Anda temukan hadis bagaimana Nabi salat tarawih, sehingga tidak ada bahasa Nabi tarawih 4-4-3. Simak redaksinya. Dari Sayyidina Abi Salamah, dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, adalah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam yuraghibu, itu memberikan motivasi ya Nabi, fi qiyami Ramadan, tentang menegakkan bulan Ramadan, min ghairi an ya'murahum bi azimatin, dari tanpa bahwa memerintahkan ya Nabi akan mereka sahabat dengan tegas. Dengan tegas artinya perintah wajib, hanya motivasi saja, tidak diwajibkan. Summa yaqul, kemudian berkata ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qama Ramadan imanan wa ihtisaban, siapa saja yang menegakkan bulan Ramadan, artinya melakukan qiyam di malam Ramadan berdasarkan iman dan mencari pahala, itu ghufira lahu, diampuni baginya ma taqaddama min dzambi, apa saja yang telah terdahulu dari dosa-dosanya. Itu hadis maklum dan masyhur. Kalau ada orang enggak tahu hadis ini, berarti enggak pernah salat tarawih ke masjid. Fatufiya, maka diwafatkanlah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam, wal amru ala dzalik, urusan kayak gitu. Artinya apa urusan kayak gitu? Hanya sekedar motivasi. Isilah sendiri bagaimana Anda mengisi Ramadan, terserah Anda masing-masing. Yang penting salat di malam Ramadan. Summa kana al-amru ala dzalik, kemudian adalah urusan salat qiyam Ramadan di atas demikian di masa khilafah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. 2 tahun Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tarawih Ramadan, qiyam Ramadan kayak tadilah masing-masing. Kemudian begitu juga sadran di awal-awal khilafah Sayyidina Umar radhiyallahu an. Hanya sekedar motivasi, tidak ada pengarahan
atau praktek yang dilakukan oleh Nabi dengan sahabat. Berkata Imam Abu Dawud, wa kadzarahu Uqail wa Yunus wa Abu Uwais man qama Ramadan wa rawa Uqail man sama Ramadan wa qamahu. Itu beda redaksi hadis. Wa bihi qala hadatsana Makhlad bin Khalid wa ibnu Abi Khalfin al-Ma'na qala hadatsana Sufyan an-Zuhri an Nabi Salama an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, sama hadisnya dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu yablughu bihi artinya yarfa'u bihi marafa' ya Sayyidina Abu Hurairah dengan hadis kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam man shoma ramadan imanan wa ihtisaban, siapa saja yang puasa bulan Ramadan keadaan dia dengan iman, bukan karena terpaksa, betul-betul dari hati yang paling dalam pengen mengisi Ramadan ini sebaik-baiknya, wahtisaban dan semata-mata mencari pahala. Kenapa mencari pahala? Karena di bulan Ramadan pahala wajib akan dinaikkan 70 kali lipat, sedangkan amalan sunat itu diberi pahala seperti pahala wajib. Ihtisaban, betul-betul dia cari pahala. Dia cari pahala dengan sahurnya, dengan apa dia sahur, kapan dia sahur, betul-betul dia jaga. Dengan berbukanya, kapan dia buka, dengan apa dia berbuka, bersama siapa dia buka, bagaimana dia berbuka, perkara kecil itu dia dia jaga demi mencari pahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, itu diampuni baginya apa saja yang telah terdahulu dari dosanya. Wa man qama lailatul qadar, siapa saja yang mengisi, yang menegakkan malam qadar, iman wahtisaban, iman betul percaya kepada Allah, itu adalah bulan malam 1000 bulan, sehingga memang direncanakan. Mana kita itikaf nanti 10 akhir Ramadan? Nah, direncanakan di mana ya masjidnya yang ramai, di mana ya jamaahnya yang mengisi 10 Ramadan. Bahkan ada satu masjid yang 10 Ramadan itu dia buat solat lagi dengan 1 juz. Nah, solat tahajudnya 1 juz juga pas 10 Ramadan. Itu iman mananya. Bukan hanya lewat begitu saja mendengar 10 akhir Ramadan, tapi tetap aja pas pula mega champion waktu itu. Nah, nonton champion juga deh. Itu enggak, itu bukan imanan. Wahtisaban, betul cari-cari pahala. Tadi siapkan dari rumah, berangkat salat maghrib enggak balik-balik, udah ada bekal untuk sahur. Ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni baginya apa saja yang terdahulu daripada dosanya. Kesal sekali kalau sampai malam-malam ganjil itu tidak sempat bangun malam. Nah, kesal sekali kalau sempat malam ganjil 10 akhir Ramadan itu tidak sempat tahajud. Jangan-jangan malam ini ya, sehingga saya tidak bisa terbangun. Dilihat pagi, alhamdulillah kayaknya enggak. Awas besok malam ganjil seharus lebih bangun lagi. Itu mana ihtisab, cari pahala. Ini diajak oleh bapaknya, kan? Sudah bapak aja lah. Ada bapak yang jos itu, yang tidak diikuti oleh anaknya. Nah, sudahlah, kami dah lama itu. Sekali-sekali saya libur kok. Masa baru 5 hari libur dah itikaf lagi di masjid. Nah, itu enggak ihtisaban. Yang betul-betul ihtisaban itu enggak balik-balik dia ke rumahnya 10 hari 10 malam, 10 hari 10 malam di masjid. Nah, antum ada komunitas di Pisang itu, ada komunitas dari hijrah. Sendiri saja. Hah? Sendiri saja. Antum Darul Hijrah sendiri aja di sana. Ajak bapak.
Hajat tu siapa tu? Siapa namanya? Fadli. Nah, 10 hari 10 malam berkumpul di masjid, baca Quran, tidur, bikin program pondok di situ. Pas subuh ngaji sampai setengah 8, kemudian setengah 9 lagi, kemudian tidur ngaji lagi, ibadah asar, taklim, kemudian pada maghrib buka sedikit, buat kurma saja, sampai nanti malam takbiran baru pulang selesai sholat tahajud. Itu ambil baju lebaran saja, besok balik lagi ke masjid sholat Idul Fitri. Pada saat itu antum akan tembus melihat Arash, merasa dekatnya Allah. Allah, oh nikmat ucap kalimat Allah. Nah, itu hasil daripada ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Tapi yang berbuat maksiat di malam-malam tersebut, membuat perkara-perkara haram, perkara sia-sia, nah pulang ke rumah rebutan remote game sama adiknya, enggak ikut juga salat tarawih, apalagi salat isya, subuh di rumah. Masya Allah, itu datang Idul Fitri itu seram tentunya. Kayak orang kampung, asli kayak orang kampung, nggak ada lagi nur kesantriannya. Siapa? Nambuh kecil kawannya. Nah, geleng-geleng kapunya tuh anak sianu tuh, nggak kayak orang kampung nih. Khair, ihtisaban. Ramadan itu tidak datang setiap hari, hanya 10 hari saja dalam satu tahun yang perlu mujahadah. 10 hari dalam satu tahun, sehari 360 hari. Ini ambil 10 hari, berapa persen? 360%. Hadis. Wabillahi qala hadatsana al-Qanabi an Malik bin Anas an Ibnu Syihab an Urwa bin Zubair an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi fa shalla bi salatihi an-nasun thumma shalla min qabilati fakasurun nas thumma jatama'u min al-lailati salisati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falamma asbaha qala qad ra'aytu alladhi sana'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum wa dhalika fi Ramadan. Nah, ini hadis tarawih. Kalau mau mencari hadis tarawih, bagaimana Nabi tarawih, ini satu-satunya hadisnya. Diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, istri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjidi, di masjid. Fasalla bi salatihi nasun, maka ikut salat dengan salatnya Nabi oleh sahabat-sahabat. Summa salla minal qabilati, kemudian salat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam besok malamnya. Faqasuran nasu, maka banyaklah sahabat, bertambah pada malam pertama. Summa jatama'u, kemudian mereka berkumpul minal lailatis salisa, di malam ketiga. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak keluar kepada mereka sahabat yang berkumpul malam ketiga oleh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi salat tarawih bersama sahabat malam pertama, besok paginya berceritalah mereka dengan kawan-kawannya, oh tadi malam sedap kami salat tarawih, imamnya Rasul. Malam kedua bertambah ramai masyarakat dan Nabi masih keluar ngimamin salat. Kemudian malam besoknya tersebar lagi berita sehingga semakin penuh Masjid Nabawi. Dalam riwayat yang lain, lemah masjid menampung mereka. Nah, sama dengan tempat-tempat kita. Itu kalau malam pertama, malam kedua itu enggak mampu musola menampung masyarakat.
sampai ke teras, ada sampai ke halaman. Hiruk pikuk. Nah, biarin aja tuh. Itu satu malam kedua sesuai dengan sunnah. Itu betul-betul sesuai dengan amalan sunnah. Nah, malam 1, malam 2, malam 3, malam 4. Nah, mulai hujan turun menggoda. Akhirnya enggak berangkat salat. Falamma asbaha, maka tatkala di pagi hari, qala, berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, "Qad ra'aitu alladhi sana'tu." Sungguh aku tahu sesuatu yang kalian lakukan. Sungguh aku tahu sesuatu yang kalian lakukan. Kalian tadi malam kan ngumpul ramai-ramai di sini nunggu saya. Falam yamna'ni minal khuruji ilaikum, maka tidak ada yang menghalang aku untuk keluar menjumpai kalian sehingga menjadi imam kalian salat, kecuali anni khasitu an tufrada alaikum, sesungguhnya aku khawatir bahwa diwajibkan ia qiyam Ramadan terhadap kalian. Kata Sayyidah Aisyah, wa dzalika fi Ramadan. Nah, itu jelas. Demikian kejadian ini di bulan Ramadan. Ini tentang qiyam Ramadan. Dan para ulama hadis juga memberi judulnya Tafri' Awabi Syahri Ramadan. Judul kecilnya adalah Qiyami Syahri Ramadan. Kemudian hadis yang diriwayatkan oleh Muhammadiyah 443 itu tidak akan pernah ditemukan dalam judul Qiyami Syahri Ramadan, melainkan Anda akan temukan pada Salatul Lail, salat malam, bukan Qiyami Syahri Ramadan. Jadi jangan dibawa hadis Qiyamil Lail ke Qiyam Ramadan. Nah, itu Anda memakai dalil umum untuk dalil khusus. Apabila ada dalil umum, ada dalil khusus, yang dipakai dalil khusus bukan dalil umum. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Hannad ibnu Sari qala hadatsana Abda an Muhammad bin Amr an Muhammad bin Ibrahim an Abi Salamah bin Abdurrahman an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha qalat kana an-nasu yusalluna fil masjidi fi ramadana awza'an fa amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fadarabtu lahu hasiran fa shalla alaihi bi hadhihi al-qissah qalat fihi qala ta'ni an-nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuhan nasu amma wallahi ma bittu lailati hadhihi bihamdillahi ghafilan wala khafiya alayya makanukum. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala qalat, berkata ya Sayyidah Aisyah, kana nasu yusallun, adalah sahabat-sahabat mereka mengerjakan salat di masjid fi Ramadana, di bulan Ramadan, auza'an, hakadang mereka terpisah-pisah, hakadang mereka terbagi-bagi. Ini setelah mereka sahabat mendengarkan hadis Nabi yang berbunyi man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Akhirnya sahabat salat di masjid auza'an, terpisah-pisah. Ada yang salat sendiri-sendiri, ada berjamaah berdua sama kawannya sambil ngulang hafalannya. Ada, ini contohnya ke kita ya. Ada juga sahabat yang imamin oleh satu orang, jamaahnya 3 orang, ada 4 orang, di pojok-pojok, di mana-mana itu bersebar, auza'an. Maka memerintahkan akan aku oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fadarabtu lahu hasiran, aku bentangkan baginya Nabi akan tikar. Kata Nabi, tolong ambilin sejadah aku. Aku bentangkan baginya akan Nabi, aku baginya Nabi akan tikar. Wassalla alaihi, salat ya Nabi di atasnya tikar. Dengan ini kisah, karena Nabi sudah salat di masjid, sudah disiapkan sejadahnya, maka sahabat yang tadi auza'an yusalluna bi salati Rasulillah sampai malam 1, malam 2, malam 3 Nabi enggak hadir. Qalat fihi, berkata ya Sayyidah Aisyah tentangnya Nabi, qala, berkata ia, maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, wahai sahabat-sahabat, amma wallah, adapun demi Allah, ma bitu lailati hadhihi bihamdillahi ghafila,
Tidaklah aku berada di malam, mabitu, tidaklah aku bermalam, lailati hadhi, pada malamku ini, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, keadaan aku lalai. Wala khafiya alayya makanukum, tidak juga tersembunyi di atas aku oleh posisi kalian. Jadi malam tadi itu demi Allah, malam tadi itu wahai sahabatku, dengan memuji Allah, aku enggak lalai, aku enggak ketiduran, aku enggak kecapean, dan aku juga tidak tersembunyi kehadiran kalian tadi malam. Tapi yang saya khawatirkan adalah kalau aku mengimamin sholat kalian setiap malam, jangan-jangan nanti tarawih ini jadi wajib. Kalau dia jadi wajib, maka akan sulit, maka akan susah umat-umat nanti di akhir zaman. Banyak yang tidak tarawih, akhirnya mereka berdosa. Wabillahi qala hadatsana Musaddad qala hadatsana Yazid bin Jurai qala akhbarana Daud bin Abi Hindin an Walid bin Abdurrahman an Jubair bin Nufair an Abi Dzar qala sunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Ramadana falam yakun bina syai'an min asy-syahri hatta dhahaba thuluthul lail falamma kanat as-sadisatu lam yakun bina falam kanatil khamisatu qama bina hatta dhahaba sutrul laili faqultu ya Rasulullah law naffaltana qiyama hadhihi al-laila faqala inna ar-rajula idza shalla ma'al imami hatta yansarifa kusiba lahu qiyamul lailati qala falamma kanatir rabi'atu lam yakum falamma kanatis salisatu jama'a ahlahu wa nisa'ahu wan nasu faqama bina hatta khashayna ayyafutana al-falah qala qultu wamal falah qala as-suhur thumma lam yakun bina baqiyatash syahri. Diriwayatkan dari Sayyidina Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, sumna, kami puasa bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam akhir Ramadan. Falam yakum bina syai'an, maka tidak berdiri ya Rasulullah dengan kami. Artinya tidak mengimami ya Rasulullah dengan kami akan apapun dari bulan Ramadan. Hatta baqiya sab'un, sehingga tersisa 7 hari. Faqama bina, maka berdiri ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimamin kami. Hatta zahaba sulusul lail, sehingga berlalulah sepertiga malam. Ini tarawih Nabi. Berapa rakaat itu? Pada Isya sampai lewat sepertiga malam, selesai jam 11. Sama dengan tarawih kita berarti. Tapi bedanya tarawih kita jedahnya lama. Jedah makan bukanya sama beda sama jedah makan malamnya. Falamma kanatis sadisa, maka tak kalah adalah malam yang ke-6. Malam ke-6 dari mana ini? Malam ke-6 dari mana? Ke-6 dari sisanya. Kan tadi sisa 7. Sisa 7 berarti malam keberapa? Malam 3. Sisa 6 malam ke-4, malam ke-24. Lam yakum bina, tidak berdiri ya Nabi dengan kami, malam ke-24. Falamma kanatil khamisah, maka takada adalah malam yang kelima. Yang kelima dari belakang, berarti malam yang ke-25. Qama bina, mengimami ya Rasulullah dengan kami sehingga lewat tengah malam. Ini lebih dahsyat lagi. Jam 12 lewat selesai, jam 1 tarawihnya. Fakultu, aku katakan ya Rasulullah, lau nafatana qiyama hadil laila, jikalau engkau sunnahkan
kepada kami akan qiyam ini malam. Engkau sunahkan akan kami akan qiyam ini malam. Apa maksudnya? Wahai Nabi, kalau engkau lah bersedia ngimamin kami ini malam sampai selesai, jangan sampai tengah malam. Kalau lah sampai habis malam itu kan lebih bagus. Nah, itu usulan sahabat. Beda sama usulan kita. Nah, wahai Pak Imam, kalau agak cepat dikit. Ini enggak, kalaulah engkau nafaltana, engkau sunahkan akan kami, artinya engkau pimpin salat sunat kami, qiyam hadhil lailah, menegakkan ini semalaman. Qala, berkatalah Nabi SAW, inna rajula, sesungguhnya seseorang, idza sallama imami, apabila dia salat bersama imam, hatta yansarifa, sampai imam selesai, usiba lahu qiyamul lailatin, niscaya dihitung baginya seseorang salat semalaman. Nah, ini fadilah daripada tarawih berjamaah. Jadi kalau orang salat tarawihnya berjamaah, bukan pulang duluan sampai imam selesai, maka dia dianggap salat semalaman pada malam itu. Tapi kalau imam salat tarawih 20 rakaat, dia 8 mundur lalu pulang duluan, itu nggak dapat fadilah ini. Dia salat tarawih sampai imam selesai, berjamaah tarawihnya sampai imam selesai, usiba lahu qiyamul lailatin, dihitung baginya seseorang salat semalaman. Jadi walaupun setengah malam tapi pahalanya sepanjang malam. Syaratnya Irfan, Zahra, syaratnya Zahra. Hah? Apa? Gak bisa dari imam, berjamaah sampai selesai. Itu syaratnya. Kita bantu 20 atau 8. Nah, itu kan mudah ya, sampai selesai. 4 atau 22. Alhamdulillah. Qala falamma kanatir rabi'ah, maka terkadaanlah malam yang keempat. Malam keempat dari ujung, berarti malam ke-27. Lam yakum, tidak berdiri ya Nabi SAW. Maaf, malam 26. Tidak berdiri ya Nabi SAW. Malam genap, Nabi enggak ngimamin sahabat. Falamma kanatis salisa, maka terkadalah malam ketiga dari belakang, yaitu malam ke-27. Jamaah ahlahu wa nisa'ahu wa nasa, mengumpulkan ya Nabi akan keluarganya Nabi, istri-istrinya Nabi dan sahabat. Faqama bina, salat ya Nabi dengan kami, hatta khashina ayyafutanal falak, sehingga khawatir bahwa terlewat akan kami oleh kemenangan. Wala, aku katakan, apa kemenangan itu? Ya, makan sahur. Makan sahur sebuah kemenangan itu, karena di zaman itu adalah susah untuk makan. Semalam yakum baqiyatas syahar, kemudian tidak berdiri ya Nabi sampai sisa bulan, malam 28, malam 29 dan malam 30. Nabi tidak memimpin sholat. Nah, ini, nah kalau kita kombinasikan dengan hadis yang tadi, yang Nabi sholat 3 malam berturut-turut, itulah malamnya, malam di ujung. Atau kalau bisa kita kombinasikan, ini mungkin Ramadan tahun lalu, ini Ramadan tahun setelahnya, bisa saja begitu. Jadi kalau kita lihat dari hadis tersebut, kita tidak bisa hitung berapa rakaat tarawih yang sesungguhnya. Berapa rakaat? Gak ada cerita berapa rakaat tarawih Nabi. Yang ada sejarahnya hanya Nabi sholat di malam ganjil 3 malam secara terpisah-pisah, kemudian sholat tidak tahu pada awal malam, di awal Ramadan atau di tengah. Yang jelas cuma 2 malam saja berjamaah,
Nabi tidak ikut lagi, saya khawatir dari riwayat tersebut tidak ada pernyataan berapa rakaat tarawihnya Nabi dan bagaimana solatnya, apakah 4 atau 2-2. Tidak ada kejelasan. Nah, lalu bagaimana kita memastikannya 2-2? Karena ada hadis lain, salatul laili masna-masna. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Nasr bin Ali wa Dawud bin Umayyah anna Sufyan akhbarahum an Abi Ya'fur wa qala Dawud bin Umayyah an Abi Ubaid bin Mistos an Abi Duha an Masruq an Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza dakhala al-'asru ahya al-laila wa shadda al-ma'zar wa ayqadha ahlahu. Diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam wakana ada ya Nabi idza dakhala al-ashru, apabila masuk 10 akhir Ramadan, yaitu tanggal 21 Ramadan, ahyal laila, menghidupkan ya Nabi sepanjang malam, itu enggak ada tidurnya itu. Wasyaddal mi'zara, mengencangkan ya Nabi akan sarungnya. Mengencangkan sarung, kata ulama dari hadis ini 2 mafhum. Mafhum pertama mujahadah, mafhum kedua meninggalkan jima. Kemudian wa aiqadha ahlahu, membangunkan ya Nabi akan keluarganya. Itu satu keluarga itikaf. Ini ada sebagian keluarga muslim kita yang bagus dalam mengisi 10 akhir Ramadan. Itu sekeluarga dia itikaf. Nah, dan anak-anaknya ikut semuanya. Hadis itu bagian sunnah. Wabillahi qala hadatsana Ahmad bin Sa'id al-Hamdani qala hadatsana Abdullah bin Wahab qala akhbarani Muslim bin Khalid an Kula bin Abdurrahman an Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa idza unasun fi ramadana yusalluna fi nahiyatil masjid fa qala ma haula'i faqila haula'i nasu laysa ma'ahum Qur'an wa Ubay bin Ka'ab yusalli wa hum yusalluna bi salatihi fa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam asabu wa ni'ma ma sana'u. Nah, di hadis di sini dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kharaja, telah keluar oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fa iza unasun, tiba-tiba ada beberapa sahabat di Ramadan, di bulan Ramadan, yusalluna, mereka mengerjakan salat di pojok masjid. Beberapa orang sahabat melakukan salat tarawih di pojok masjid. Nabi berkata, ma haula, apa itu? Ada apa itu? Siapa mereka? Dikatakan mereka sahabat-sahabat wahai Rasul. Haula nasun, mereka itu sekelompok manusia, ma'ahum Qur'anun, bersama mereka ada Qur'an. Jadi itu orang-orang hafal Qur'an itu wahai Nabi. Bersama mereka adalah Ubay bin Ka'ab yang imamin sholat. Jadi mereka itu adalah orang-orang yang punya hafalan Quran yang diimami oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Wa hum yusalluna bi salati, mereka yang punya hafalan Quran salat dengan salatnya Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Kita tahu Sayyidina Ubay bin Ka'ab adalah sahabat yang memiliki keunggulan di bidang Al-Quran. Maka berkatalah Nabi SAW, asobu, mereka telah melakukan yang benar. Wa ni'ma ma sana'u, bagus sekali apa yang mereka lakukan. Berarti salat tarawih berjamaah dipimpin oleh seorang imam itu berlaku di zaman Nabi, dipimpin oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Ini sebabnya Sayyidina Umar bin Khattab memilih Sayyidina Ubay menjadi imam tarawih. Bab Lailatul Qadar. Nah, sampai situ tuh hadis tarawihnya Nabi. Bab Lailatul Qadar. Nah, Qabili qala hadatsana Sulaiman bin Harbin wa Musaddad al-Ma'na qala hadatsana Ahmad bin Zaid an Asim an Munzir qala qultu li Ubay bin Ka'ab akhbarani an Lailatul Qadri ya Abul Munzir
فإن صاحبنا سئل عنها فقال من يقيم الحول يصيبها فقال رحم الله أبا عبد الرحمن والله لقد علم أنها في رمضان زاد مسدد ولكن كره أن يتكلوا أو أحب أن لا يتكلوا ثم اتفقا والله إنها لفي رمضان ليلة 27 لا يستثني قلت يا أبا المنذر أنا علمت ذلك قال بالآية التي أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت للظالم ما الآية قال تصبح الشمس سبيحتا تلك الليلة مثل القسط ليس لها شوء حتى ترتفع. Diriwayatkan daripada seorang tabi'in nama beliau Zir. Qala, berkata ia Imam Zir, qultu, aku katakan kepada Sayyidina Ubay bin Ka'ab, akhbirni, beritahukan olehmu wahai Sayyidina Ubay kepadaku, an Lailatul Qadar, tentang malam Qadar wahai Abul Mundhir. Abul Mundhir itu adalah anak Sayyidina Ubay bin Ka'ab, sehingga beliau digelar si Abi Mundhir. Fa inna sahibana, sesungguhnya kawan kami itu artinya orang yang hidup membimbing kami, Pak Imam kami, Kiai kami, yang belum maksud adalah Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Fa inna sahibana, sesungguhnya kawan kami dalam kurung Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, su'ila anha, beliau ditanya tentang malam Qadar. Pak Kiai kami di masjid kami ditanya kapan malam Qadar Pak Kiai. Faqala, berkata ia sahibuna, yukmil haila yusibha, may yukmil haula yusibha, siapa yang tahajud sepanjang tahun pasti dia dapat malam Qadar. Nah, itu rumusnya. Itu jawaban beliau sama kami. May yakumil haula, siapa saja yang sholat tahajud setiap panjang tahun, yusibha, pasti dia dapat malam Qadar. Usahanya dapat malam Qadar setiap tahun, harus tahajud setiap tahun. Berkata ya Sayyidina Ubay bin Ka'ab mendengar jawaban daripada Sayyidina Abdullah Mas'ud ketika ditanya oleh jamaahnya, rahimallahu Aba Abdurrahman, semoga merahmati oleh Allah Abu Abdurrahman. Jadi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud itu punya anak namanya Abdurrahman, maka digelarlah beliau Aba Abdurrahman. Wallahi, demi Allah, laqad alima annaha fi Ramadan, demi Allah, demi sungguh tahu ia Abdullah bin Mas'ud sesungguhnya malam Qadar itu di bulan Ramadan. Saya enggak yakin lah dia enggak tahu. Demi Allah pasti dia tahu tuh malam Qadar itu di bulan Ramadan. Zada Musaddad menambahkan riwayat dari Imam Musaddad, walakin kariha ayat takilu, akan tetapi tidak mau, benci ya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud bahwa mereka itikaf, pasrah. Apa maksud pasrah? Nanti dicari malam Qadar hanya bulan Ramadan saja, tahajud hanya Ramadan saja, yang lain enggak tahajud. Itu yang mereka, yang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud enggak mau, yang Sayyidina Abdullah bin Mas'ud enggak mau. Atau redaksi yang lain, ahabba an la yattakilu, kepengen ia Sayyidina Abdullah ibn Mas'ud bahwa mereka tidak pasrah, tidak hanya melepaskan 11 bulan kemudian tahajud 1 bulan hanya untuk mencari malam Qadar. Nah, supaya menjamaahnya tahajud setiap malam, apa kata beliau? Siapa yang tahajud tiap malam pasti dapat malam Qadar. Akhirnya jamaahnya enggak puas, tanya pada yang lain. Kemudian sepakat kedua-duanya. Artinya dua perawi, yaitu guru Imam Abu Daud, Sulaiman bin Harb dan Musaddad. Nah, lakin kariha alla yattakilu aw habba alla yattakilu, ini hanya riwayat Imam Musaddad saja. Kemudian sepakat keduanya, Sulaiman bin Harb dan Musaddad,
wallahi demi Allah, innaha sesungguhnya malam qadar la fi Ramadan, sungguh terjadinya di bulan Ramadan, lailata sab'in wa isrin, pada malam 27. La yastasni, la yastasni artinya halafa halfan jaziman ghairu yakul akibau insyaallah, dia tidak membaca insyaallah. Nah, demi sungguh sesungguhnya Lailatul Qadar, sungguh di bulan Ramadan pada malam 27, dia tidak menyebut insyaallah. Apa maksudnya? Saking yakinnya malam Qadar itu malam 27, sehingga beliau nggak perlu katakan insyaallah, nggak perlu mengatakan insyaallah. Udahlah malam 27, insyaallah nggak perlu insyaallah, malam 27 itu malam Qadar. Nah, itu saking yakinnya. Aku katakan, wahai Aba Mundhir, anna alim tadali, di mana kamu tahu itu? Nah, kok yakin kali malam Qadar 27, di mana kamu tahu itu? Anna alim tadali, qala bil ayatil lati akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan tanda yang memberitakan kepada kami oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ada tandanya Nabi kasih tahu ke kami. Maka setelah menurut perjalanan hidup, dan saya perhatikan setiap tahun, itu malam Qadar itu terjadi pada malam 27 dengan tanda yang Nabi kasih tahu. Aku katakan pada Imam Zir, apa tanda yang beliau katakan waktu itu? Qultu li Zir, aku katakan pada Zir, siapa aku? Asim memberitakan daripada Imam Zir. Aku katakan kepada guruku Zir, apa tanda itu? Qala, berkata ya Zir, tentu beliau mendapatkan cerita ini dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab, Sayyidina Ubay bin Ka'ab dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Sayyidina Ubay bilang bil ayatil lati akhbarana Rasulullah. Ini hadisnya juga marfu'. Qala tusbihu syamsu sabihata tilkal laila, di pagi hari matahari atau asbaha jadilah matahari, sabihata tilkal laila, di pagi demikian malam, mislas tasti, seperti nampan, laisa laha syu'a, tidak ada bagi matahari itu sinar sampai dia terangkat. Ini tanda malam Qadar. Pagi-pagi lihat setelah fajar, setelah matahari terbit, itu nampak lingkaran matahari itu seperti kita lihat nampan, seperti lihat nampan putih bercahaya. Nampak lingkarannya bersih sekali, dan tidak ada cahaya, maksudnya cahaya yang menyengat mata, yang menyilaukan. Hari ini kan lihat matahari, ada matahari nampak. Kalau lihat matahari itu biasanya kita tidak bisa melihat lingkarannya, sebagaimana kita melihat bulan itu nggak bisa. Tapi kalau malam Qadar itu paginya matahari seperti melihat lingkaran bulan, melihat matahari seperti melihat lingkaran bulan, tidak mengganggu pandangan mata. Hadis. Wabillahi qala hadatsana Ahmad bin Abdullah As-Sulami qala hadatsana Abi qala hadatsana Ibrahim bin Tahman an Akbar bin Ishaq an Muhammad bin Muslim Az-Zuhri an Damrah bin Abdullah bin Unais an Abihi qala kuntu fi majlisi Bani Salamah wa ana asgharuhum faqalu man yas'alu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an lailatul qadri wa dzalika sabihata 21 min Ramadan faqaradtu
fawafaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam salatal maghrib summa kuntu bi babi baiti famarra bi faqala udkhul fadakhaltu fautiya bi asyaihi fara'ani akufu anhu min qillatihi falamma faragha qala nawilni na'li faqama wa kuntu ma'ahu faqala ka'anna laka hajatan qultu ajal arsalni ilaika rohtun min bani salama yas'alunaka anil lailatul qadri faqala kamil lailatu faqultu ithnani wa ishrun qala hiya lailatu thumma raja'a faqala awil qadinati yuridu lailata thalithin wa ishrin. Diriwayatkan dari Sayyidina Domroh bin Abdullah bin Unais an abihi, dari ayah beliau yaitu Sayyidina Abdullah bin Unais radhiyallahu anhu berkata, ya Sayyidina Abdullah bin Unais, kuntu fi majlisi Bani Salama, adalah aku di majlis Bani Salama, wa ana asgharuhum, sayalah yang paling kecil di antara mereka. Nah, yang kecil biasa kena suruh-suruh itu biasa. Sayalah yang paling kecil di antara mereka. Faqalu, mereka berkata, may yas'alu lana Rasulullah, siapa yang akan bertanya untuk kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang malam qadar. Wazalika, dan kejadian itu pada pagi malam, pada pagi 21 di bulan Ramadan. Zalika, demikian diskusi, demikian perintah, rencana mau bertanya kepada Nabi itu adalah pagi 21 bulan Ramadan. Berarti tadi malam 21, pagi ini hari 21. Nah, itu kondisinya. Fa kharajtu, maka keluarlah aku, fawafaitu ay laqaitu, maka aku menjumpai Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam akan salat maghrib. Jadi singkat cerita, saya menawarkan diri, saya saja yang mau bertanya dengan Nabi. Oke, aku keluar daripada kampung Bani Salimah, yaitu kampung yang jauh dari Masjid Nabawi, kampung yang paling jauh, yang mereka berencana mau pindah ke dekat Masjid Nabawi. Nabi katakan, tetaplah kalian di sana, pahala kalian akan dihitung oleh Allah setiap langkah ke Masjid Nabawi. Itu Bani Salimah. Kemudian aku temui Nabi SAW waktu salat maghrib. Summa kuntu bi babi baiti, kemudian aku berdiri depan pintunya, aku tungguin di sana. Famarrah bihi, maka lewat ya Nabi dengan aku. Selesai salat maghrib, aku tunggu depan pintu Nabi. Nabi lewat, aku katakan, udkhul, masuklah. Pada waktu aku pun masuk. Fa utiya bi asyaihi, didatangkan ya Nabi dengan makan malamnya. Jadi selesai salat maghrib, makan malam dulu, kemudian salat isya dan tarawih. Nah, al-asya qabla al-isya, itu Nabi makan malam. Hadisnya jelas, yang meninggalkan sunnah Nabi. Nah, Fara'ani, maka melihat ya Nabi akan aku fu'an, aku menahan diri darinya makanan. Mingkil latih, karena sedikitnya makanan. Kalau aku makan habis pula entar, hanya aku enggak jadi makan. Falamma faragha, maka tatkala selesai ya Nabi sallallahu alaihi wasallam, selesai dari makan, qala nawilni na'li, ambilkan olehmu akan sendalku, tolong sendal. Selesai makan mau ke masjid lagi. Faqama, maka berdiri ya Nabi, dan aku pun berdiri bersamanya Nabi. Faqala, berkata ya Rasul, ka'anna laka hajat, seolah-olahnya kamu punya hajat. Dari tadi enggak ngomong-ngomong, suruh makan kagak mau, nunggu saya dari tadi depan rumah, masuk macam-macam, enggak ada ngomong dari tadi. Kayaknya kamu punya hajat. Aku katakan, ajal, betul wahai Nabi. Arsalani ilaika rohtun min Bani Salamah,
telah mengutus akan aku kepadamu oleh sekelompok orang dari Bani Salamah. Mereka bertanya kepadamu tentang malam qadar. Faqala kamil laila. Berkata ya Nabi, kamil laila. Ini malam keberapa? Ini malam keberapa ini? Saya bilang ini malam ke-22 wahai Nabi. Isnatani wa isrun. Nabi bersabda, ya laila. Dianya malam qadar dalam malam ini. Dianya malam qadar adalah malam ini. Kemudian Nabi jalan. Setelah jalan sumarojana, kemudian Nabi balik lagi temui saya. Awil qabila. Atau besok malam. Yuridu bermaksud ya Nabi malam ke-23. Dah berapa malam qadar? Dah berapa malam? Dari hadis tadi berapa malam? 3. Pertama malam 27, kemudian malam 22, kemudian malam 23. Nanti dikumpulkan, cari pada malam tersebut. Qala al-alimur rabbani